Tapi itu soal hak anak. Oke. Anak tidak boleh dibawa-bawa, apalagi jadikan tameng, jadikan sandra untuk persoalan hukum yang dihadapi oleh orang tuanya. Itu melanggar hak anak, nggak boleh. Ya, bahaya itu. nggak boleh. Anak dibawa-bawa untuk menyandra kepentingan, mengamankan kepentingan hukum yang nggak bisa. Oke, Bang. Dari pihak kejaksaan itu sudah menerima semua berkas Sudah undangan. dilimpahkan. Sudah dilimpahkan. Barang bukti beserta tersangka. Tersangkanya. Nah, di sini ada istilah kan kemarin sempat diciduk juga nih Bang di di Tangerang ya kalau nggak salah di mall, di salah satu mall ya. Tapi lepas lagi Bang itu. Itu seperti apa sih alasannya? Bang? Gambaran seperti apa di proses hukumnya itu Bang? Kemarin udah pernah disebutkan juga sama Pak Kabid Humas Polda ini apa? Banten. Polda Banten. Alasan manusiawi kan begitu. Ya udah itu kewenangannya. Itu kewenangan penyidik, kita hormati. Polisi kita hormati gitu loh. Ya sudah nggak ada masalah. Tapi ya sekarang kewenangan kejaksaan juga Kita hormati. kita hormati juga. Tapi pada saat itu statusnya masih tersangka atau Sudah tersangka. Tersangka. Sudah tersangka. Orang kalau saksi nggak bisa ditahan, Oh, nggak bisa ditangkap, harus sudah Harus ditingkatkan. tersangka dulu. Tersangka. Ditingkatkan. Kecuali dalam hal tangkap tangan. OTT ya beda. Kalau OTT. oke. Bang, kali ini sepertinya minta pendapat. Kali ini sepertinya NM sudah sedikit pasrah karena dia tidak membawa anak nih. Kemarin kan dia yang tadi abang sempat sounding kan, maksudnya kemanusiaan itu pasti ada anak gitu kan dibawa. Kali ini dia tidak membawa anak. Abang melihatnya pasti memang sudah waktunya sudah memang dia terlihat pasrah gitu ya udah gitu ya Bang, udah waktunya Jadi buat begini ya, ini bukan soal pasrah atau tidak pasrah, tapi itu soal hak anak. Oke. Anak tidak boleh dibawa-bawa, apalagi jadikan tameng, jadikan sandra untuk persoalan hukum yang dihadapi oleh orang tuanya. Itu melanggar hak anak, nggak boleh. Ya, Bahaya itu. nggak boleh. Anak dibawa-bawa untuk menyandra kepentingan, mengamankan kepentingan hukum yang nggak bisa. Oke, Bang, ngomong-ngomong Pak Dito sama Bu Nindi kemana ini? Sudah lama tidak terlihat juga di... Ya, mereka itu kan pengusaha, public figure, artis. Mereka sibuk dengan kesehariannya, bisnisnya, urusan-urusannya. Nah, karena itu menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Itu aja. Ya Mbak Nindi sendiri kan masih ya sering update story Iya, segala iya. macam. Iya. Dia masih di Jakarta aja kan nggak Semua baik-baik saja. semua baik-baik aja. Ibaratnya mereka semua menunggu, menghargai proses hukum yang sedang berjalan, baik itu di Mas Dito di Serang maupun Mbak Nindi di Jakarta Selatan. Udah ada omongan mungkin abang-abang tentang maksudnya tentang kasus ini dari mereka berdua, dari Bu Nindi sama Pak Dito. Berjalan apa adanya. Oh, pesannya itu ya Bang? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu aja. Bang, soal ancaman hukuman dari NM ini seperti apa nih Bang? Kalau Pasalnya ancaman nih. hukumannya itu tadi saya Pasalnya. sudah jelaskan. Kalau pasal 27 dijungtokkan dengan pasal 36 itu pencemaran nama baik, menista, merendahkan martabat orang lain yang menimbulkan kerugian material, itu junto pasal 36-nya. Kalau itu maka dijuntukkan lagi dengan pasal 51 ayat 2. Kalau itu yang dibuktikan atau itu yang terbukti, maka ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara, denda maksimum 12 miliar rupiah. 12 miliar rupiah. Tapi kalau 27 ayat 3 dijuntukkan dengan pasal 45 itu adalah 6 tahun, 4 tahun. Jadi secara garis besarnya Nikita Mirzani ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tidak. Maksimum. Maksimum. Tergantung pasal yang mana yang terbukti dalam persidangan. Maksimum. Maksimum 12 tahun. Paling sedikitnya Bang? Nah, Nah, itu kan maksimum. Sangat Minimal bergantung kepada itu pertimbangan dari majelis hakim. majelis hakim yang memutuskan itu. Makanya kita sarankan sebaiknya berperilaku yang wajar, yang sopan, yang santun, tidak berbelit-belit, tidak menyerang petugas, tidak ngata-ngatai petugas. Kan gitu. Di persidangan berperilaku sopan. Nah, biasanya dalam praktek, nah ini saya kasih tahu nih, dalam praktek kalau orang itu bisa berperilaku baik dalam persidangan, kooperatif,
memberikan informasi tidak berbelit-belit, bahkan mendukung proses persidangan, itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk meringankan hukumannya. Tapi kalau itu berbelit-belit dalam memberikan keterangan, ya, membulat kalau orang itu bilang gitu, atau dia mempersulit proses persidangan, atau berperilaku tidak sopan, ngancam pihak aparat penegak hukum, mengintimidasi, nah, itu malah akan membuat hukuman menjadi maksimal. Nah, ini kita udah kasih kisi-kisi. Jadi kita kasih kisi-kisi. kita ini baik loh. Baik. Kita bukan lawyernya, tapi kita kasih tahu Iya. bagaimana caranya untuk Begini. bisa mendapatkan Sikapnya seperti ini lah. iya, supaya hukumannya ringan. Tapi kalau sebaliknya mau lawan petugas terus, mau nantang terus, mau ngajak Sama aja fight boleh. terus, ya tentu hakim juga akan menilai ini hukumannya bisa berat. Gitu dong caranya. Tapi secara personality nih bang, apa menanggapi Nikita Mirzani orangnya seperti apa sih bang? Panasan atau gimana bang? Begini, saya tidak ingin mengomentari personality seseorang. Itu aja. Bang, update kasus Flores seperti apa? Kasus Yang masih jadi saksi Mbak masih berproses, masih berjalan. Kami masih melakukan komunikasi dengan penyidik, misalnya ada tambahan barang bukti dari kami segala macam, masih berjalan. sejauh ini yang kita ikuti adalah bahwa klien kami, baik itu Mas Dito, baik itu Mbak Didi, menghormati proses hukum yang berjalan, kooperatif, datang memberi keterangan, tidak melawan petugas, Tidak hadir pun kan kita memberitahu alasan-alasannya secara patut. Nah itu lawyer yang baik begitu tuh, supaya meringankan pekerjaan atau beban yang ditanggung oleh kliennya. Jangan sebaliknya, lawyer ngomporin kliennya untuk lawan petugas, tidak boleh. Tapi itu saya tidak bilang lawyer lain, tapi saya tidak boleh begitu. Bang, terakhir bang, Iya. pesan abang dari kasus ini terhadap Nikita Mirzani ini apa sih bang? Nah, ini pesannya hanya dua saja. Pesan kita kepada Nikita Mirzani ataupun tim atau keluarga atau siapapun, tentu pertama kita mengharapkan bahwa ini pelajaran yang baik supaya lain kali berhati-hati menggunakan media sosial. Itu saja. Yang kita berharap juga bahwa Nikita dan timnya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik pembelaannya. Persiapkan pembelaannya secara maksimum sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu saja. Yaudah. Oke. Terima kasih bang. Terima kasih. Bungkus. Oke. Akhirnya. Baik.